Shalom anak-anakku semua. Kembali lagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang melayani di gereja dan melayani di masyarakat. Gereja pertama terbentuk setelah peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan orang-orang dengan rela hati menerima dan mempercayai kata-kata Petrus. Jumlah mereka semakin bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka percaya dan minta dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang-orang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang percaya disebut Kristen untuk pertama kalinya di kota Antiokhia. Mereka disebut Kristen karena percaya atau menjadi pengikut Yesus Kristus. Jemaat Antiokhia hidup saling menolong. Mereka menjual harta benda untuk dibagi-bagikan kepada anggota jemaat yang memerlukan. Mereka tekun beribadah dan sehati berkumpul memuji Allah. Mereka juga saling memperhatikan dengan mengunjungi rumah sesama anggota jemaat. Mereka menjaga kesatuan jemaat dan menghindari perpecahan dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan beribadah serta memuji nama Tuhan. Jemaat Antiokhia hidup sehati dan sejiwa. Apa yang menjadi miliknya adalah milik bersama. Contoh orang yang menjual ladangnya dan kemudian uangnya diserahkan kepada Rasul Petrus untuk persembahan dan digunakan bersama-sama adalah Yusuf Barnabas, seorang Lewi dari kota Siprus. Namun, ada juga yang memberikan persembahan tidak tulus dengan menyimpan sebagian penjualan ladangnya dan mengatakan semuanya untuk persembahan agar dipuji. Mereka adalah Ananias dan istrinya Safira. Mereka mendustai Roh Kudus. Akibatnya, mereka dihukum oleh Tuhan sehingga mereka mati rebah. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Gereja bukanlah hanya diartikan sebuah gedung atau tempat orang Kristen melakukan kegiatan rohani. Namun, gereja adalah seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap pengikut Kristus, baik anak-anak maupun orang dewasa, haruslah ikut ambil bagian melayani di gereja. Gereja sebagai gedung adalah gereja yang nampak, sedangkan gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah gereja yang tidak nampak. Pelayanan apa sajakah yang dapat kita lakukan di gereja? Ada banyak contoh pelayanan di gereja, seperti melayani dengan menjadi guru sekolah minggu sehingga dapat mengajar anak-anak. Pendeta melayani dengan berkhotbah. Penatua atau diaken atau disebut juga syamas melayani dengan cara melakukan kunjungan ke jemaat yang sakit. Anak pemuda dan remaja juga bisa melayani dengan cara menjadi pemain musik di gereja, ikut dalam anggota paduan suara, membawa kantong persembahan, dan lain sebagainya. Pelayanan gereja juga bisa dalam bentuk kegiatan sosial seperti donor darah, aksi pengobatan gratis, aksi gotong royong membersihkan gereja, bakti sosial, dan lain sebagainya. Selain di gereja, kita juga dituntut untuk melayani di masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah. Kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Dalam masyarakat harus saling melayani dengan tidak memandang status sosial. Melayani dalam masyarakat juga adalah tanggung jawab orang Kristen. Melayani bersifat umum, yaitu tanpa mengenal batas agama, budaya, status sosial, itulah yang diharapkan dari murid Tuhan. Dalam melayani masyarakat,
Setiap orang Kristen harus dilatih untuk memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, atau gereja sendiri. Tanggung jawab melayani muncul jika seseorang memiliki hati berbelas kasih seperti Yesus. Yesus mengajarkan para murid untuk mengembangkan tanggung jawab melayani ketika menghadapi orang banyak yang lapar. Yesus telah memberi teladan berbelas kasih dan berbela rasa kepada orang banyak yang kelaparan. Yesus mengajar tentang melayani masyarakat melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu orang banyak mengikuti Yesus untuk mendengar pengajarannya, mereka berada di tempat yang sunyi dan jauh dari desa. Hari telah senja dan mereka tidak membawa bekal makanan. Para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang pergi membeli makanan. Yesus berkata bahwa mereka tidak perlu pergi, tetapi para muridlah yang harus memberi mereka makan. Filipus yang disuruh Tuhan Yesus merasa tidak mampu karena orang sangat banyak. Andreas menemukan anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus kemudian menengadah, mengucap berkat, dan mencuil-cuilnya, serta meminta para murid untuk membagi-bagikannya kepada 5.000 orang laki-laki. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang mengajarkan bahwa Yesus mau melayani banyak orang. Ketika ia melihat ada orang banyak yang sedang kelaparan, maka ia tidak menutup matanya. Yesus tergerak oleh kasih-Nya. Yesus melayani orang banyak tanpa memandang siapa orang tersebut. Yesus melihat bahwa mereka semua membutuhkan pelayanan dari Tuhan. Melayani di masyarakat adalah bentuk pelayanan kepada sesama. Masyarakat kita adalah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, atau golongan. Sebagai orang Kristen, kita harus melayani semua orang, seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani masyarakat kita. Misalnya, mengunjungi orang miskin, memberikan bantuan kepada orang miskin, dan tidak menghina orang miskin dan menderita. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk aktif melayani baik di gereja maupun di masyarakat. Selamat melayani anak-anak semua. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap bersama Miss Dwi. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Shalom.